Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para guru, wabil khusus habibana, lama tak jumpa lupa, habibana Yahya As-Saqqaf yang selalu menyertai panjenengan di dalam zikir, salawat dan ta'lim. Mudah-mudahan beliau dan pimpinan yang lainnya senantiasa diberi kesehatan dan afiat, panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Para hujjat, para sepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh yang hadir daripada tokoh agama dan tokoh masyarakat, muslimin muslimat, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, wabil khusus Laskar Pemuda Rimus LPR yang pada hari ini atau di tahun ini milad yang ketiga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus semangat, bangkit, berjuang, menegakkan kalimat la ilaha illallah, mengagungkan syiar Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, serta mengiringi, mendukung perjuangan para sesepuh, para guru, para ulama di lingkungan sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini, tepatnya di lembar yang ke-20 di dalam bulan Zulqa'dah, kaulah ajunan sedajah takdir sareng Allah Subhanahu wa taala bisa hadir akin bangkin nengisitung pepangkian sisae di dalam acara majlis ngaji dan salawat Riyadul Mustafa yang didukung oleh Laskar Pemuda Rimus. Kita telah bersama mengumandangkan, melantunkan salawat, memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini, pertemuan ini, pertemuan dan perkumpulan yang akan mengantarkan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya dan syafaat baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keberkahan bagi lingkungan dan masyarakat Muncar dan sekitarnya. Amin ya rabbal. Salawat ma'assalam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, saya sangat pejan abdina amul jaaki. Kak Dinto si hadir matura kapina babada jabana. Jabab bib. Hah? Campur bib. Campur. Campur lagi.
kibon sapal laga ulah gitu hafal Madura Pak Madura tak hafal ijabah ki. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan dan pertemuan malam hari kula badhe nyampaikan beberapa poin yang insya Allah sesingkat-singkatnya akan kami sampaikan. Malam kelu deki hujan lagi. Beberapa poin insya Allah yang terkait dengan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, para Rabu kaula sampeyan neka termasuk hamba-hamba otabana umat Kanjeng Nabi paling untung. Hadir malam mangkin neka termasuk umat yang paling beruntung, hamba yang paling beruntung, umur yang paling istimewa. Kenapa sebab para Rabu? Karena mangkin neka adalah waktu, keadaan, umur milik kita yang sesungguhnya. Engki nama engki. Mon se gelak, se gulaku, se beri teritan sakabiana andikna catatan amal. Mon bagus beles swargana Allah, mon tak bagus apa? Narakana Allah. Mon sisa makin aneka saupuna andikna kaula sempian para Rabu. Kesempatan kaula sempian para Rabu kangkuin apa? Menulis, menoreh tinta-tinta emas untuk kelak disimpan menjadi sesuatu sebekal membanggakan kaula sempian yang sebekal masalamat kaulah hajunan. Alhamdulillah malam samangken kaulah hajunan bisa hadir akul gompol neng setong papangkian sesaeh dalam rangka sholawat ben ngaji. Insyaallah aneka sema bunga daga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedeki lakuna sadu malam ben seterusah tak tento kaulah sampean. Kita tidak tahu apakah kita hidup besok, lusa dan seterusnya. Oleh karena itu ketika kaulah sampeyan paring kesempatan odik di saat itu atau di saat ini, angkui manfaatkan dengan sebaik mungkin. Maleta kasta kaulah sampeyan odik itunya. Lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaulah sampeyan hadir malam mangkin nih para Rabu regana pada regana istimewa kapi sehat larang pada mau yang punya kualitas tinggi di sisi Allah otabana saporana pada nangkau lebih sampeyan se regana denapa ini regana lagi tak paju mana jual keng karena berkah barokana apolong pada nama lemangken para Rabu kalau sampai nikah regana tengki istimewa larang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan kaulah ajunan sehadir ke bineka para Rabu, mau yang habib, mau yang ustad, mau yang kiai, mau yang pecinta jamaah benselain nah kota benak tetangga saya perak nyornek dan elabang tak norok longku hadir kak dintoh beda nama tak beda oh banyak jangan engki saya larang saya tak larang saya beda regana saya tak ada regana nalekana bang saya bang kedibik teretan tapi nalekana polong pada larang diibaratkan kalau sampai nega pada na gedang seki beda dengan tondun gedang hang makeono nyang liriange nang curungane gini apa nggih kadung didol curungan mon jual tondunan satondun regana pada iki lagi aneka debuna guru mon jual kadung didol sak corong dereng diliriangi niku padha regane hang mateng hang rodok hang mage ijo tapi bisa digawe krepek atau hang mage pucil hang sing bisa didadekno paran-paran dulur paran maning gedeboke buang kote ngono regane kadung diprotol tapi kadung mage nyatu ki satondun
paju kebina batak paju bederegena apa tak bederegena bederegena kabi tegaa hungkol hungkote niku dulur tetep bederegena. Tapi coba mon ilirangi teritan dilirangi ya tergantung hang mateng larang regane nggih napa nggih hang rodok mudun sithik hang mudun maning krepek rodok murah hang bocil dibuang paran maning bongkole nggih ngoten niki padokan napa padana kaula sampeyan kados kula sampeyan niki para rawuh. Kalau kita bersatu dalam hal kebaikan, majelis taklim, sholawat, sholat jamaah, benselainna para rabu, montedi setong apolong rensaren, semak deka Allah, naju deka Allah, sampung deka Rasulullah, regana padalah. Paham bu? Jadi kalau sampai nikah larang, gitu, nanti kalam dina tak larang ternyata. Yang penting rega manusana kemanusiaannya larang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pramila dari Kak Dinto para Rabu ngiring joksen busen terus semangat apolong sarang reng-reng soleh asaran para guru para ulama para solihin dalam kabadaan apa abai. Sepenting kalau sampean bisa hadir kecuali beda udzur reki namaki mon beda udur sakit ben selain lain boleh cerita yang mon tak ada udur eman mon tak hadir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kasih pertama kalau sampean malam mangkeng jadi hamba paling larang dengan ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Saya nomor 2, poin yang kedua terkait dengan acara malam hari ini milad LPR atau Laskar Pemuda Rimus. Yang ketiga, Masya Allah, pemuda-pemuda yang digambarkan di dalam Al-Quran seperti semangatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam menegakkan kebenaran, melawan kemungkaran dan kesesatan, memberi nasihat, mengingatkan orang tuanya yang lupa dari Allah bahkan menyembah selain Allah. Nabi Ibrahim melawan kesesatan bakbu, tak takut kepada penguasa, melawan sesuatu yang mungkin ditakuti oleh banyak orang demi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, demi untuk mempertahankan dan menyebarkan agama tauhid, menyelamatkan manusia supaya tidak tersesat karena sebab menyembah berhala atau menyembah dunia. Nabi Ibrahim memperjuangkan dengan sepenuh hati, tidak takut mati, tidak takut di apapun saja, disiksa dan sebagainya. Beliau tidak takut, bahkan kematian yang menghadang di hadapan beliau lawan. Ketika Nabi Ibrahim diobong geni dulur, ya, beliau tidak sedikit pun mundur dari demi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang kita harapkan dari generasi-generasi dan kaula sempian para rabu, generasi yang siap meneruskan perjuangan para pendahulunya, atau generasi yang siap untuk mendukung perjuangan para sesepuh, pengesepona, atau guru-guruna, atau kiai-kiainya, atau ulama-ulamanya. Inilah yang diharapkan daripada Laskar Pemuda Rimus yang siap senantiasa mengiringi majelis-majelis kita. Alhamdulillah. Mereka juga diibaratkan seperti putra tercinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menjadi generasi yang selalu taat dan patuh kepada orang tuanya, generasi sema bunga deka orang sepona, generasi sema mesem deka orang tuana para rabu, generasi yang taat ketika diajak melaksanakan perintah Allah. Benih generasi si alaban deka orang tuana, generasi yang patuh walaupun kematian harus dihadapi. Kita bagi Nabi Ismail didudukkan oleh Nabi Ibrahim, diajak berbicara face to face. Apa? Pis dulu, ya cok pipis biar dulu. Diajak berbicara empat mata, ya. Diceritakan kisah mimpi kepada putra tercintanya. Padahal para rabu bertahun-tahun, kurang lebih 10-11 tahun
12 tahun beliau tak jumpa dengan anaknya kecil, ditinggal di lembah Baka. Tak ada orang, hanya mereka berdua. Namun bagaimana dengan kekuasaan Allah menunjukkan mereka hidup, mereka bahagia. Besar Nabi Ismail berjumpa dengan ayah yang sangat dicintai dan dirindukan. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena urusan ini adalah urusan yang terkait dengan apa yang dikehendaki Allah, mau tidak mau Nabi Ibrahim madepak dengan Nabi Ismail alaihissalam. Tahan sauguna para rabu. Iya, namanya orang tua gak tega, tetapi ini urusan yang terkait dengan perintah Allah. Didudukkan Nabi Ismail, diajaklah dialog dari hati ke hati dengan kelembutan. Beliau berkata, ya bunayya inni arafil manam anni adba'uka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpi, aku menyembelihmu, lalu aku menyembelihmu, lalu bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Aku bararabu, Abas, perhatikan bagaimana ketaatan seorang anak nadekana. Diceritakan sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang mengancam nyawa, sesuatu yang akan memisahkan dari orang-orang yang dicintai. Bagaimana pendapatmu hai anakku? Dengan cerita mimpi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Napa Nabi Ibrahim alaben daretan atau beralasan berargumen dengan argumen selain punten daretan. Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku daripada golongan orang-orang yang sabar. Inilah yang diharapkan daripada Remus, daripada Laskar Pemuda Rimus, yang mereka insya Allah dengan hadir setiap majelis-majelis ini mudah-mudahan menjadi generasi-generasi Ismail di kemudian hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau menjadi generasi yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam, generasi yang taat kepada Allah, generasi yang takut kepada Allah. Ketika dirayuh oleh wanita yang cantik rupawan, tak ada orang yang melihat, hanya berdua. Nabi Yusuf ganteng, tampan, sama seperti saya. Pede Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Ane kapi tak ceramah dengan muncar teretan, tidak datang aceleng dengan agamis celeng. Bener syiar dengan teretan. Male katon kulit putih saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi koros teretan. Bener karena tak dekat mare sakit gigi sabulan. Sakit gigi sabu. Aneka kita beres tak bisa anganga 100% teretan. Tidak bisa anganga 100%. Kinyamanang ujian tinggi kita sabar. Alhamdulillah, sepenting suara keluar. Teka tak bisa anganga 100%, sepenting suara keluar. Karena lakona kaulan kan maka keluar suara. Keng mon kosidah tak kelar pun bu kala benak kana cakan cah nikah. Suara pun 3% nih pun banyak berkurang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah, melihat kekuasaan Allah, walaupun beliau dirayuh oleh wanita cantik rupawan, kulit putih bersih, tak ada orang, beliau menyelamatkan diri, lari, huru, menyelamatkan diri. Ditarik, napa macuruna ditarik? Aja Bani Zulaikha, ditarik, sobek baju belakangnya. Tapi tetap beliau berusaha menyelamatkan. Benih padana kalau sampean, kita beri reng bini retin teretan. Kesempatan ini takkan terulang lagi kan seneka. Tapi beliau adalah orang yang kenal dengan Tuhannya. Iman kepada Allah, takwa ke Allah. Kalau sampean takwa, takokkah bini toa kan sedekah. Beda pentakwanan orang-orang soleh. Napa boleh saya bagian atas neka beda si tawakal teretan. Takokkah saya toa keng maburu akal deh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan Laskar Pemuda Rimus menjadi pemuda yang meniru jejak langkah Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang tak mudah tergoda, dirayu oleh wanita cantik, bahkan sebaliknya mampu melindungi wanita-wanita kita, memuliakan mereka, menjaga kehormatan mereka. Itulah laki-laki generasi pemuda yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa karim. Tidak ada laki-laki yang mampu menghormati wanita, memuliakan wanita, menjaga kehormatan wanita, dilindungi, diingatkan, dijaga kehormatannya, melainkan mereka adalah laki-laki yang mulia, pemuda-pemuda yang perkasa. Tapi sebaliknya, wa ma ahanahunna illa lain, tidak ada orang-orang laki, para pemuda yang suka melecehkan wanita, melainkan mereka laki-laki yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah Laskar Pemuda Rimus adalah pemuda yang siap untuk menjaga kehormatan para wanitanya. Kalaulah mereka ingin mendambakan sosok wanita itu, akan datang baik-baik kepada orang tuanya. Alhamdulillah. Makanya ibu, bapak memilih kriteria pasangan hidup. Kalau ibu mau memilih laki-laki calon untuk anak sampeyan bu, atau adik-adik putri kalau memilih calon pendamping hidup dari laki-laki, 3. Kalau ada kriteria 3 ini, tak usah mamang, tak usah mamang, heng usah ragu-ragu, langsung tancap gaspol. Datangi orang tuanya baik-baik. Kayak jok dibian jong tak percaya deh. Kadung cewek kan heng percaya, bahwa Habib Yahya, bahwa Kiai siapa, mau kedibi, aduh, usir degi. Datang baik-baik bersama orang tua, bersama kiai, duduk silaturahmi, kenalan, lalu to the point. Tahu sacar pacaran jong iki bola na ampian mun pacaran, mun ekening ring binik matri tompes. Tapi kantai insyaallah tak matri iki soleh harapin nih hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pilih 3 remaja putri atau ibu bapak yang punya anak perempuan. Kalau datang laki-laki melamar anakmu, pilih 3. Kalau datang pemuda mencintai anakmu, melamar anakmu, lihat 3 kriteria. Mon beda nikah, tahu sambang-bang, tarema. Napa beb? Parloh kalau beb. Sebab anak saya ini sudah waktunya. Dia didatangi laki-laki beb. Kan ajak pacaran beb. Tak oleh. Niki. Tak oleh. Apa 3 syaratnya Bapak Ibu? Yang pertama, pilih laki selebur ka ilmu, selebur ka pengajian, selebur sholawatan, selebur dek kareng soleh, selebur dek ka ulah. Teka abene santre, napa boleh santre, napa boleh kiai bu, mantap geretan, napa boleh Habib nih. Iya. Jadi sampean mun beda nak kanak muda ono lare nom teko wong tua ke apik-apik minta anak sampean atau Anda putri diminta dilamar. Ciri yang pertama yang menjadi pilihan Anda adalah yang seneng lebur ka ilmu. Insya Allah Pak Bu, kalau pendamping seorang wanita laki-laki yang cinta kepada ilmu, apalagi memiliki ilmu, napa boleh ustad, napa boleh kiai, lebur ke majelis, insya Allah aman ternyata. Bekal Eva selamat sampai adik putri, bekal Eva selamat dilindungi, tak rogi sampai mulai kecil dibesarkan dengan ketakwaan, dengan keimanan, itu top auratnya. Terus dicarikan pendamping hidup yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama. Insya Allah ini kan dasar para rabu. Bekal Eva senang putra sembilan, menyenangkan, membuat senang orang itu tidak harus dengan dunia. Berapa banyak orang yang berduit banyak dunia, justru manyang sarah dekat selain. Nah, ikir lagi disesarahkan, dicegah dari ketaatan, bahkan seaslina kodungan. Eva kon buka kodungan Pak Bu, berumah tak menangis orang tua melihat anak yang sudah dididik mulai kecil
Ternyata begitu besar gara-gara salah memilihkan calon, tidak yang cinta ilmu, tidak yang senang hadir di majelis, akhirnya perak dunia makin negabu Pak. Kalau ada orang laki-laki, maaf laki-laki, saya laki-laki juga, datang ke rumah sampean Mbak Bu, bawa mobil sport, arwah nyewa. Oh Pak Jero, Bu Jero, tapi betul arwah nyewa punya rental mungkin cek bercaja lagi mula keneng ada pun nabi kepi bapak bisa karena tak orang ngaji nak anak nikah jelas orang mau seneng ngaji insya Allah tak lecek ini lagi pasti banyak jujur lah kinya mana lecek beda kepi teritan keng banyak jujur jadi pertama nikah barabu sare saya pemuda calon pendamping laki saya lebur ke ilmu saya nomor 2 Pak Bu sare selebur kareng tuana cari laki-laki yang berbakti kepada orang tuanya. Insya Allah ini anak-anak yang soleh remaja ini kalau ngaji ini insya Allah tahu bagaimana cara menghormati orang tua. Kalau sudah menghormat orang tuanya tidak ada orang sepona napa edo buah kisaran kanjeng Nabi Muhammad SAW ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Man wajadallah wajada kulla syai. Keridhaan Allah terhadap keridhaan Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Man wajadallah, siapa yang mendapati Allah maka dia telah mendapati semuanya. Artinya anak yang berbakti kepada orang tua para rabu adalah anak yang diibaratkan mendapatkan Allah. Anak yang mendapatkan Allah mendapatkan segala sesuatu al-barokah. Barokah ini kata Jokun perak saya anggap sampai dunia Pak Bu. Memang dunia dapat tapi dunia neka perak 30%. Tapi saya mana barokah neka lebih banyak 70% akhirat Pak Bu. Orang kalau dapat barokahnya majelis remus, dapat majelisnya sholawat, majelis taklim, majelis kefokusan oleh barokana sodako bensilain menega barabu 70% urusan akhirat pada di orang mon oleh nikmat teka akini kempang syukur deka Allah mon paling musibah ujian kempang sabar mon usaha terus semangat walaupun pendapatan tak sesuai dengan keinginan. Apa yang diusahakan dia pasrahkan kepada Allah, apa yang didapat jadi orang serida deka ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ben bagus deka makhluk husnudzon terhadap Allah dan terhadap Allah ben selainnya aneka barokah olehna sampean ngaji alhamdulillah pramila dari Kak Dinto barabu terus ngaji terus hadir sholawatan alhamdulillah. Majlis Riyadul Mustafa makin hari makin banyak guru-guru yang datang kepada kita makin banyak sampungan guru insya Allah bakal masalamat oleh sempian deki pagi dengan ajudan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal setengah jam lagi ngaji setengah jam minta setengah jam apa 40 menit ada tak lebas dari tadi sajam Bu lanjut lanjut Pak kenapa Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala senomor telak sampean kalau memilih calon pasangan untuk putri sampean di samping laki selebur ka ilmu lebur ka ring tuana ajege si nomor telok ajege dek ka salat entah jogo teng sholat Bu. Kenapa? Nah kalau amanat Allah dijaga amanat Allah saja dijaga saya nyamana sholat jaga ternyata ini kan amanat Allah langsung kita lagi sholat nih amanat Allah jaga sarana anak muda nih abajeng 5 betok tina kata usuk dong tak napa belajar kok sampai ngocak pada orang saya pacet tak seneng bajeng engkau mau tak khosok tak abajeng tuti sampai mati mun tak oso tak abejeng gelu ada nareng bine iya bagaimana mau bisa menjadi koki tukang masak yang hebat untuk suaminya mun tak ajar kan Bu belajar dulu
bikin kuah mak celok bing, bikin lagi acen bing, salah boleh, geboy boleh, campak bing, mak celok campak acen mak, ya terus lah dekik, lama semakin lama bisa kan senika para Rabu, belajar dulu untuk mencintai majelis ya harus belajar, paksa hadir, mau tak paksa tak kira bisa para Rabu. Kembali kepada pembahasan. Jadi amanat Allah saja, jaga napa boleh amanat sampean putri sampean Pak yang dinikahkan kepada calon mantu sampean laki yang menjaga sholatnya, sampean tak usah mang-mang, sampean tak ragu. Kalaulah amanat Allah saja dijaga oleh mereka, pastinya amanat sampean lebih kecil untuk dijaga. Aneh kata Allah tak usah banyak sampean Pak Bu, mon nyare mentolake selebur kareng tuana se aja gede ka sholat ta. Aneh kan mon kau lebih pelakek nyari bini ketipun apa beb cara nabi kita telok pada telok sare Bu Pak sari 3 juga ini. Yang pertama cari calon istri selebur kareng tua, lebur kareng tuana. Apalagi perempuan ini ibarat tanah, ibarat sabeh, ibarat ladang. Tanahnya subur baik bagus akan mengeluarkan tumbuhan yang baik dan subur, walaupun kualitas bibitnya biasa. Napa boleh saya luar biasa para Rabu, bukan odi akan subur. Jadi kalau perempuannya solihah akan lahir anak yang soleh, walaupun suaminya tak pakai soleh. Bu, Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, makanya Allah memberikan ibarat, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wanita kalian, istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah dimanapun saja engkau menginginkan. Ladang Mbak Bu, sampean tanami seperti apa akan tumbuh baik, karena memang dasarnya wanita yang baik. Lebur kareng tuana ajege, saya nomor 2 ajege dekat sholat. Kalau ada perempuan berbakti kepada orang tua, ajege dekat sholat sampean cek mang mele. Saya terakhir, saya tak kalah penting, cari perempuan yang punya sifat si Andi todus. Banyak reng bine tak todus Bu, non sampean Andi todus kapi nih buktena aurat etotop iya tak neng mulai dekik ke jomboknya kemuka tak sampai mokak Bu sebab nutup aurat ini kewajiban bagi reng lake, bapak, kakak, si Andi ale, ibu, bapak punya saudara perempuan wajib mengingatkan, sebab Anda pengganti orang tua. Anda harus menjadi penyelamat bagi saudara perempuan atau anak perempuan atau adik perempuan, titipan perempuan, karena mereka adalah amanah-amanah yang harus dijaga. Reng binik nikah para Rabu, ibu-ibu, adik-adik perempuan khususnya montandi todus, maka hilanglah keimanan, hilanglah ketakwaan, hilanglah ketaatan, ancor. Diibaratkan apa para Rabu? Diibaratkan tasbih. Niki al-haya nidamul iman, debunah Nabi Sulaiman alaihissalam. Rasa malu itu adalah merupakan sistem daripada keimanan yang merekat antara iman dan amal soleh, antara iman dan perbuatan. Orang bini menlandi sifat todus para Rabu akan kuat, walaupun ilmunya tak banyak, pengertian tentang agama biasa-biasa, andi todus insya Allah dengan sendirinya akan menutup aurat. Sebab mungkin nikah banyak para Rabu di luar sana bener kaya dengan kota-kota besar beda setengah tiang ngakui rok neng setengah tiang jadi mentang-mentang poteh kolek enderetan buka beda kia rok selanceng kayak nyebit sampai ke atas ternyata. Iya swarga neraka mau lebut kan senekat ternyata tak bes eman gak
Tak abis menebak sepeda motor bakon medem nabrak acem kan mereka ternyata. Abis kare bedel mereka. Kan yang KN gitu. Tak minta yang KN berarti rezeki sampean, tapi pandangan pertama ketika melihat aurat yang tidak sengaja itu katanya Imam Ali rizki. Engki mon kedua kali bener rizki dosa. Oh seneka beb. Jadi abdina beb leki mon mangkiin aurat. Oh abus terus beb. Tina lah tak medem beb. Ale Arya lain boleh niat tak fokus nih kata datang. Engki kalau pandangan yang tak sengaja itu rizki bagi sampean. Engki. Makanya ini pentingnya ngaji ceritanya ki. Sebab kalau mata sering memandang kemaksiatan, sering memandang aurat, sampai tidak sadar kebaikan sampai siapa polong, orang sini kata cerita. Nyudoh jadi wong Banyuwangi. Makanya sekarang kemaksiatan itu tak perlu di luar, bisa di dalam kamar orang melakukan kemaksiatan. Bisa amalnya habis karena dikurangi dengan apa? Memandang sesuatu aurat. Makanya kita kenapa ngaji sholawatan ibarat kenapa baterai HP dicas boleh gini lagi dicas lagi malai padang babu ibarat lampu setrungking kompa boleh ternyata malai padang boleh iman malai bunyak boleh energi senikah para rabu. Ini pentingnya sampean selalu hadir rutin di majelis remus yang ini asli miliknya orang gini lagi saya tak kerja tuh saya tambah banyak bangga saya walaupun 2 tahun 3 tahun tak maju kalau ternyata gentean bener tak maju Habib gentean selain kau lo buru gak genteng kau lo terkenal genteng mungkin pak ini khawas kopi dakwah banyak banget kasak beda lemak pengajian pak ada pengajian khusus namanya Sabilal Muhtadin tapi neka tak anda kosida selain kosidana guru sekumpul ternyata. Jadi sampai menoneng kosida dan guru sekumpul kedua pun saya lain tak ada. Fanatik nih kata mereka. Wengki. Kita tahu kosidanya guru sekumpul itu khusus orang-orang yang memang asik dengan kalem-kalem. Mau kanto kalem tedung ternyata. Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh konsernya mana nih kan? Konser apa maregi? Konser akhirat nih kan insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menjadi bagian orang-orang yang mulia insyaallah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rabuh yang dimuliakan Allah, kita bangga punya anak muda, punya generasi yang senang kepada majlis. Saya senang ka solawat, saya senang abolong gareng orang soleh, sepedaan motor asareng nuju ka pengajian. Biasanya anak-anak modern neka geng motor. Kenal pot isomnat. Senika tuh.
biasa. Nah, kayak ganto alhamdulillah ada lagi. Wah, dengan benderanya asarang luar biasa para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu semestinya pemuda semangat mendukung perjuangan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Anda akan mulia. Puji sareng Allah ayyusyab at-tariku sahwatahu min ajli anta indika ba'di anta indika ba'di malaikati. Wahai para pemuda, dahuna Allah dalam hadis qudsi, wahai para pemuda, at-tariku syahwatahu, kalian yang mampu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginan-keinginan darah mudanya. Darah muda, darahnya para remaja. Seneng kami. Oh, sudah kalau sudah darah muda nih kata keneng ibelei dari tan. Tapi alhamdulillah darah muda anak-anak kita seneng sholat. Oh, lagunya. Seneng kayak gitu. Nah, itu India teretan, on India. Tiri meri. Oh, bahaya teretan. Yang dibaca sholawat, memuji Nabi Muhammad. Reng-cenrengan teretan. Tadi ada vokal yang gaib, tak kelihatan mana tadi vokalnya. Budi, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pemuda kita menjadi pemuda yang seperti Nabi Musa alaihissalam, tak pernah patah semangat. Ia terus berkata kepada pembantunya Nabi Musa, pembantu laki yang mengiringi perjalanan Nabi Musa untuk menjumpai dua pertemuan air. Ia berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan untuk mencari dua pertemuan air, walaupun sampai bertahun-tahun, walaupun sampai seumur hidup, kalau belum menjumpai, sampai aku menjumpainya. Begitu kata Nabi Musa sebagai pelajaran bagi kita. Contoh pemuda yang tak pernah mengenal lelah untuk selalu hadir di majelis. Contoh pemuda yang tak pernah lelah bersolawat memuji kanjeng Nabi Muhammad, yang tak pernah lelah menjadi laskar-laskar pembela kebenaran, pendukung kebenaran, majlis-majlis yang saleh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, diajaknya taat kepada Allah, duduk bersama orang saleh. Apa kata Allah? Anta indika ba'di malaikati, kamu kelak di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti kedudukannya para malaikat-malaikat di sisiku. Ini sering kita dengar sabda ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua tentang remaja sudah selesai, tahu saja melancen. Saya terakhir barabu sepapul jasareng Allah mangken kaula sampean beden nang dalam bulan Zulqa'dah lembar yang ke-20 berarti kira-kira korang 9 atau 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan-bulan yang dihormati, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram anika bulan se hormati muljaki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pada kesempatan majelis di malam hari ini kaula badi nyampeaki napa yang terkait dengan keutamaan 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Wah Nabi kalau sampean Pak Bu paringi takdir odi lajeng umur apang kidek ke bulan Dzulhijjah beda dalam 10 hari yang pertama mireng. Ayo kita persiapkan sejak dini nyoon dek ka Allah ngalor mantir lajeng umur depak ke bulan Dzulhijjah apang kidek ke 10 hari yang pertama. Ada apa Habib? Di dalam 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ada keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kisaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayam, tidak ada hari-hari al-amalu soleh yang dimana amal soleh, amal kebajikan yang dilakukan di hari tersebut, fihinna di dalam hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyamil ashr, melebihi daripada hari 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Ada amal soleh yang melebihi hebatnya amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal perbuatan yang lebih utama
dan dicintai oleh Allah melebihi daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Amal soleh napa apa itu? Sedaja amal soleh, amal soleh nikah amal sebenarnya parentana dari Gusti Allah. Amal yang kalau dikerjakan tidak ada tujuan lain, niatnya semata-mata karena Allah, tak mengharap, tak minta pujian dek kareng lain. Puji tak puji tetap beramal dia karena Allah. Anika nyaman amal sakapiana napa sebenarnya perintah dari Gusti Allah elaksana karena Allah. Karena tendensi lain berarti nikah amal soleh mun ilaksana aki dalam 10 hari yang pertama kedua amal si paling cintai sareng Gusti Allah. Tapi Pak Bu, dari semua amal yang paling dicintai dan paling afdol dari 10 hari pertama bulan Ramadan untuk tanggal 1 sampai tanggal 9 anika si paling utama, si paling bagus puasa. Puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kamu terus puasa, mau sampean kuat puasa ngiring kadung sampean kuat puasa dulur beb abdina tak kelar beb tak kuat jaring abdina pelaut beb mon ka laut pelekak beb abdina tokang beb tokang boto tokang gaduh kan iki abdina kerja di lapangan be panas tak kuat habib umpamanya sampean tak kuat tak kelar Pak Bu umpamanya sampean boten giat ngelaksana ngoposo dari tanggal 1 sampai tanggal 9 jangan ditinggalkan sama sekali lagi jaetinaki sama sekali ambil salah satu dari hari itu kau laksanakan puasa Arafah sampai tak basah walaupun sunnah barabu mau tak bahasa eman mau alako berat beb katipon apa beb memang Pak Bu puasa sunnah sama puasa wajib itu lebih berat puasa sunnah Pak. Kenapa bulan Ramadan telopolo hari panjenengan kelar semangat bahkan tak berasa sampean arasa lagi puasa telopolo hari kenapa karena banyak kancana kan iki banyak senyarengi sampean istimewa semangat Pak. Tapi mau puasa sunnah ketibi Senin Kemis ringan cuma sehari nanti 2 hari libur puasa lagi Kemis ringan Mbak kan berat kenapa mak berat ada kancang kenapa boleh ujiannya orang puasa sunnah biasanya mau tak puasa tak ada oncongan siang ternyata biasanya puasa tak ada oncongan pagi pas puasa bodoh bisa ngoncong tak entar beremah tak entar tak geer nih kan pikir sunnah gampang lah tak puasa ternyata hadir demi bisa makan sate gulai kan seneka ujiannya beda ya Allah. Tapi Bapak Ibu walaupun berat di saat itu nanti 10 hari pertama tak kelar sampai puasa 9 hari ambil yang 1 hari itu hari Arafah ala kobe parai mon parai 100 ya lambet jaring abdina dojaran sehari 100 beb abdina petong pola beb elang beb Pak Bu cek kabeter kalau memang 100.000 itu sudah catatan rizkinya sempian memang hari itu tidak dapat karena ta'alako besok lusa ada cara-cara Allah yang akan mengantarkan rizkinya sempian lagi percaya atau tak percaya kalau sudah tulisannya sampai 100 dapat di hari itu tak iparingi nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan bisa deti barokana sampai menghormati hari Arafah hari yang mulia parlo aki puasa sembilan para Rabu parlo aki puasa sampai taat aku bisa beri 10 kali lipat ternyata kudu yakin sempian orang mungkin nikah kaurusan akhirat tak tapi dunia ternyata kudu umpana bojeng nikah hadiana CBR langsung ternyata kalau orang berjuangin orang sholat muncar umpama anak beda sholat jangan muncar CBR tak tahu biasanya siapa tapi karena pahalanya masih dirahasiakan oleh Allah puasa dirahasiakan aneka ujian keimanan lagi ditantang keimanan kalau sampean iman nama gunten cinta ugono kunapa kakak Nabi Muhammad nama perak colo aca-aca maroro malolo pengakuan malolo punten insyaallah Raimus dan semua yang hadir akan siap melaksanakan ibadah sunnah puasa di bulan Dzulhijjah walaupun perak dalam mare
Siap? Siap iki? Engki eman Pak Bu setahun sekali belum tentu hanya tak perlu berat pada puasa Ramadan sebulan, ampuni dosa sebelum dan sesudah. Sampeyan mohon puasa 1 hari di sanatal ma'iyah wal baqiyah, 1 tahun yang kemarin dan 1 tahun yang akan datang sampai ke sapora dusana sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sapora nak manabi umur tak depak dekat tahun saya bakal Rabu para Rabu. Tahun 2003 lekor lagi. Tak mangki ka 2004 lekor. Umpamana sampean tak mangkiin. Otabana 2003 lekor tak mangkiin sampean, tapi sampean ampun puasa di dalam tahun 2022 sampean puasa Arafah. Allah sampean berada di dalam jaminan pengampunan Allah, berada nah husnul kan engki kenapa dalam jaminan puasa Arafah abdina tak kelar deh tedung puasa tak usah lakoh tetap puasa beri 10 tedung malam minum napa sih mah tedung bro CTM minum telok Bu para sopu minum telok jadi benang tedung pun nampian. Wah, demi bisa puasa sebab keutamaan keistimewaan ini para Rabu yang eman kalau ditinggalkan. Lagi malam tak usah tedung sampean melak malam Arafah. Begitu masuk hari Arafah puasa tak kelar be tedung. Dari subuh tedung sampai zuhur hayya 'alas shalah. Jaga wudu salat. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tedung boleh. Nyaman redan asar hayya 'alal falah jaga boleh engki bajang tuli wabar assalamualaikum warahmatullahi tedung boleh ya cari kucing isun ya bisa kamu Allahumma sholli ala Muhammad. Dina si penting puasa tegak tedung eman. Tapi kalau yang banyak tidur dengan yang kurang tidur selama puasa beda genjaran. Al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu menurut kadar taabnya, beratnya, rintangannya. Jadi lain pahalanya nanti, sama-sama dapat keutamaannya, tapi dalam segi pahala abenyaan orang setak tedung puasa bentak tak tedung. Kenapa? Apalagi sampean yang melaut sama angin laut, kering. Makanya saya tadi duduk, saya minum. Engki, kengco ngoco sampean ajak sholawat guru sekumpul, malah kau bisa minum ternyata. Sebab si atas nih kendaraan saya jalan malolo ternyata. Butuh ke bensin. Sampean kendaraan parkir, nyaman ngeser terus. Nginom. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya tak bisa puasa 9 hari, kalak situ hari Arafah. Hari Arafah nih para Rabu adalah hari yang dimana siang yang paling afdol dari semua siang dalam 1 tahun, siang di hari Arafah. Pada malam yang paling afdol dari semua malam yang paling utama dari semua malam adalah malam Lailatul Qadar. Mon malam nih kata mon siang hari itu yang paling afdol adalah hari napa boleh sarengi puasa sampean insyaallah kabul sareng Allah Subhanahu wa taala. Minta banyak dekat Allah ya lupa hangak kewes dan Gusti Allah umpama yang dunia yang diwenakan kabeh para rawuh insyaallah disimpan oleh Allah nanti di akhir. Atau sampean tak beri nak turun sampean nak foto sampean barengi. Makanya ulama-ulama itu keturunannya soleh, anak cicitnya soleh. Kenapa para Rabu? Karena doa dekat Allah mungkin tak iparingaki langsung dekat ulama-ulama lambe orang soleh, tapi diberikan kepada anak keturunannya sehingga hidupnya di dalam pengawasan Allah secara khusus. Pramila dari Kak Dinto sampai orang tua, orang sepuh dengan sampai
menyia-nyiakan mustajabnya doa yang bila mana sampean panjatkan untuk anak sampean, minta ke Allah napa boleh dalam puasa pada Rabu sepamul jasaran Allah Subhanahu wa taala. Pon penutup yang terakhir 1 sampai 9 puasa, mau tak kelar 1 hari Arafah jangan ditinggalkan. Begitu masuk di hari yang ke-10 bener puasa boleh saya paling afdol. Kenapa puasa mak tak afdol boleh para Rabu? Karena puasa di hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah bener kun perak tak oleh, tapi hukum maha haram. Dina beb, abdina puasa haram dong. Tak apa-apa beb. Oh budu berani tretan, tahu nih ngaji kan sini kan. Tapi nak karena saya hadir pengajian Kak Dintoh, insya Allah nih kafir tretan bahwasanya puasa di hari itu haram, tak puasa. Jadi bener puasa Pak Bu. Tidak puasa lagi yang lebih afdol di 10 hari tersebut atau di puncaknya hari ke-10 pas hari raya, tetapi mengalirkan darah yang paling afdol di hari ke-10 adalah mengalirkan darah kurban. Benih saya beli ternyata jadi saya beli, saya maksud hadisnya ke benih orang yang di PC terus PC nikah mau cokop eka akui meleh apa ternak domba atau sapi eka beli terus disembelih sendiri atau dititipkan di musola di masjid. Aneka seika maksud amalan yang paling utama di 10 hari di 10 hari yang pertama tepatnya di tanggal 10 mengalirkan darah kurban. Sampai edo buah sareng Sayyidina Abdullah ibn Abbas dari utamanya hadis ini bahwasanya yang paling utama di hari ke-10 mengalirkan darah kurban. Umpamanya sampean Bu Pak tak mampu nyambeli embi, tak mampu norok urunan sape, sampean mele ajeng sabeli dibi atau nyuruh orang eka niat lagi, ya Allah saya niat mengamalkan hadis abdina tak mampu Gusti mele embi 2,5 juta 3 juta setengah orang sampai berapa kan toh 2 juta 2,5 juta tahan di Gusti ampian ke pasar mele ajem seodi terus olok lakina ayo Kak ini telasan nyembelih itu insya Allah dapat keutamaannya ikhraqotid dan jadi tak butuh saya nyembeli embi keretan kayak mon soki juk cerek embi beb mon embi beb 3,5 juta abdina kabunyan kelu ki banyak kabutuhan katipon apa mon abdina noro urunan sampai kita pun apa pendenan beda sosok na 1 juta kan iki urunan 2,5 nah 2,5 juta sosok sana Pak 1 juta. Wah lumayan kipes-kipes dulu. Hah? 10 warna merah masih ada sisa. Kikereng tanah apa teritan? Keng mon sape nyona tolong mon kelompok nane kala ke kabin nemenem rek bine jok noro. Deki ogo nenge sirot sampai ketidian rek bine nan noro emplok. Noro gonceng. Cak nalake namu tambine Gusti nggak noro salah nabakna. Lambai turnya mak epa noro urunan sapi benteng goreng lake bener Pak mungkin bener neka keng nambah kalau neka teretan bener kipakun oleh barokana berkurban sapi ngereng para Bu tanggal 10 tambi tanggal 11 orang majarotang 5 juta wah banyak neka lebih setengah eka beli pun bisa tanggal 11 tak bisa 11 12 terakhir tanggal 12 sore lepas dari itu Maghrib terbenam pun tak ada pun sinyal mana keutamaan ibadah kurban pun cuma nyembeli tanggal 14 deh mon 14 nya mana benih kurban soda kos ni kateretan man paiman mon sampean paring ode iki Bu Pak dunia na sampean pas sedekah iki seipa keluar ane kata kera marogi kesembian uang itu akan berkata apa katanya uang kuntu qalilan lambang kok kini tadi rekena 2.000 5.000 10.000 ada rekena ngono rekiane jon kira-kira riko sedekataan dilebotaken tentang pundi wau surban keliling kanto benih surban kanto kardus keliling sih gaya ean tak panengal itu tak tahu isen na berempat ternyata bodoh isen kenapa ngalah saya dalam tak tahu punten ngesai tapi mon 100 tola-tola masjid senekan kipas dulu Pak masuk mon 100 di panengal ternyata ya Allah Bu Pak sampean yang hanya bisa bersedekah kecil hanya 2.000 cek kecil lah cek kene ate di cek kene ate Gusti
abdi nampira bisa duit bu Gusti. Jangan kau bilang itu tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal nangis terharu gara-gara pese duit bu. Epa masuk ke kota, epa sombong lagi ke pengajian. Tutur aja. Aja nih Pak Bu pese nih Kak. Kuntu qalilan. Aku dulu kecil. Fakathartani. Engkau menjadikan diriku banyak. Fakathartani. Engkau telah menjadikanku banyak. Dulu aku sedikit, engkau perbanyak aku dengan sedekahmu. Karena uang yang disedekahkan itu berlipat-lipat ganda. Bahkan dilipatkan menjadi 700 kali lipat aneka janjina Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pesai kalau sampean nikah sesukuni barabu ada bisa nikah boleh. Kuntu fanian nambah engkau fana perak kertas, kiamat tak norok. Perak simpen mate tak norok, baru dengan bank, dengan dompet, dengan lemari. Tak norok. Gara-gara disodakohkan, engkau telah mengekalkan aku. Saya terakhir daguna pesai kalau sampean saya pas sedekati barabu. Kunta tahrusuni lambe baan saya jaga kok. Kamu jaga, kamu simpan di dompet, kamu simpan di kantong, kamu simpan di lemari besi, kau simpan di ATM, di bank, mari tak ike coreng. Gara-gara kamu sodakohkan yang 5.000, aku nanti yang akan menjagamu. Napa boleh uli kurban deritan bekal masalamat kala sembian daguna kanjeng Nabi abdimu hayakum fa innahu yakum, terbesar binatang ternak kalian karena nanti ia akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati Siratal Mustaqim. Semoga dadi ilmu si manfaat, ilmu si barokah. Saya panitunya kalau dikasih kesempatan umur paksa lagi. Orang ini kan montor dadi orang bagus bisa ngelaksana lagi kebagusan kudu paksa, monta paksa tak kira bisa. Kemudian sehat walafiat, panjang umur, sedaya sehatin barokah, barokah dunia nah, barokah keluarga nah, barokah nak foto nah, soleh solihat, mate husnul khotimah, aman dari petaka bencana musibah berkat majlis ngaji solawat Riyadul Mustafa. Amin ya rabbal. Mohon Pak Bu, neka sebisa ya toragi, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manabi beda pangocap, pamausan setak cocok kesembian, kibisana kaulah neka bahasa maturah neka ki. Kemuka dadi ilmu manfaat ilmu barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.